Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Battle Kids, apa kabarnya nih? Kasini yakin adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang luar biasa bersuka cita. Ya walaupun pandemi belum berakhir, kita harus tetap selalu bersyukur dan bersuka cita. Nah adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan? Sudah siap ya, jangan ada lagi yang bermain, jangan ada lagi yang makan-makan cemilan, semuanya dilepas. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri dulu, bangkit berdiri semuanya. Ayo coba goyang-goyangkan tangannya, goyangkan kakinya, badannya, semua harus bersuka cita, harus semangat ya. Oke, beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Raja, Raja, Allah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Allah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh Dialah Raja, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh Dialah Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya kembali duduk dengan yang tenang. Kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik semuanya tutup matanya, kunci tangannya. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
adik-adik di rumah, Kak Cindy mau ajak untuk berdoa sejenak. Apa yang adik-adik rasakan di rumah, adik-adik mungkin rasa tidak bersuka cita atau kurang bersemangat, coba adik-adik bawa dalam doa. Atau hati adik-adik lagi dalam kesusahan, adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, ini hati kami mau bawa di hadapan-Mu, di altar-Mu Tuhan. Hati kami sepenuhnya milik Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Tolong kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami. Tuhan Yesus yang berikan kami kekuatan, Tuhan Yesus yang memberikan kami sukacita, Tuhan Yesus yang memberikan kami pengharapan. Kami ada saat ini Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kasih Tuhan memenuhi setiap hati kami. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan keadaan tidak baik di depan kami, tapi kami yakin Tuhan Yesus beserta kami, tidak tinggalkan kami, selalu ada beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik belajar menyembah Tuhan, mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biar kasih Tuhan ada di hati kami. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan pujian ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membuat hati kami untuk tenang, duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan? Pastinya kabar baik dan luar biasa. Nah, saat ini kembali kita akan masuk di ibadah online Bethel Kids dan Proskuneo Kids. Dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Kak Johan berharap bahwa semuanya dalam pimpinan dan kesehatan, dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, buat adik-adik semua, bahkan siapapun yang mendengarkan program ini. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Sampai pada saat ini kami boleh merasakan bagaimana Engkau baik, Engkau luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap adik-adik kami, atau siapapun yang mendengarkan program ini Tuhan, berkati mereka. Dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Engkau yang mengajar kami, Engkau berikan pengertian bagi setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, berkati urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, langsung kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita baca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 ya. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Judulnya di sana adik-adik adalah Yesus terangkat ke surga. Kita baca ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini satu kisah yang sangat luar biasa, menjadi satu pengharapan yang dahsyat, yang ajaib buat kita semua ya, khususnya buat adik-adik yang ada di rumah, atau mama papa, atau siapapun yang mendengarkan program ini. Karena beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan masih berhubungan dengan ini Kak Johan menyampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 ini jelas di sana dikatakan bahwa bagaimana proses, bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan, dan orang banyak menyaksikan Tuhan Yesus naik ke atas surga. Jadi ini bukan hanya cerita saja, tetapi bukti bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu disaksikan, banyak mata memandang dan menyaksikannya, dan tentunya orang-orang tersebut merasa kagum dan heran dahsyatnya, luar biasanya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, setelah 40 hari, maka hari keempat itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus, Andreas, dan teman-temannya atau dengan murid-muridnya untuk setia, agar setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada waktu mereka berkumpul, Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka, kamu harus setia, sampaikan kabar baik itu, sampaikan Injil itu, sampaikan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Nah, adik-adik, pada waktu itu, menurut kisah ini, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid itu begitu fokus, murid-murid itu begitu memperhatikan apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Wah, mereka begitu bersemangat, tidak ada yang loyo-loyo, semuanya bersemangat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada
mereka atau kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, di dalam Matius 28 ayat 19 di sana dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah Tuhan pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Nah, pada waktu itu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dia menyampaikan bahwa kamu harus setia, kamu harus menyampaikan kabar baik ini, kabar keselamatan ini kepada semua orang. Dan setelah itu Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, coba ada yang adik-adik yang tahu di rumah jawabannya, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, Kak Johan mau sampaikan, Tuhan Yesus naik ke surga itu, dia pergi menyediakan tempat bagi anak-anaknya, bagi adik-adik yang ada di rumah, bagi setiap kita mama papa, bahkan semua kita yang percaya kepadanya. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya pada saat dia naik ke surga, dia sudah memberitahukan, menyampaikan kepada murid-muridnya untuk bersemangat, untuk terus lebih setia lagi menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan itu. Nah, mungkin kalian bertanya, wah bagaimana dong dengan saya? Saya kan masih kecil. Nah, seperti itu ya. Saya kan masih kecil, belum bisa memberitakan kabar baik itu, menyampaikan Injil itu, kabar keselamatan itu kepada semua orang. Bagaimana? Saya kan masih kecil. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tentunya setiap usia kita, setiap keadaan kita itu ada porsinya. Jadi kalau Kak Johan menyampaikan firman Tuhan di sini, tentunya adik-adik berbeda yang ada di rumah. Nah, caranya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, salah satu kita bisa menjadi pemberita Injil, mengabarkan kabar baik kepada setiap orang, salah satunya adalah dengar-dengaran kepada mama papa kita. Amin. Dengar-dengaran kepada mama papa kita. Harus selalu bersemangat di dalam Tuhan. Dengar-dengaran perintah apa yang disampaikan oleh mama papa kita di rumah, itu kita lakukan dengan baik, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Jadi tidak ada yang mengomel, ya. Pastinya di sini tidak ada yang mengomel, ya. Kalau disuruh mama papanya tidak ada yang mengomel. Nah, seperti yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, sampaikan kabar baik itu, dan murid-muridnya begitu semangat, begitu bergembira, begitu begitu penuh dengan sukacita. Oke, mungkin kata murid-muridnya, siap Tuhan Yesus, kami siap untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu. Nah, demikian juga pun adik-adik yang masih kecil yang ada di rumah, dengar-dengaran sama mama papa, dan tentunya jangan lupa sebagai anak sekolah harus lebih rajin belajar supaya menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas. Nah, kalau kita lihat di dalam, kita kembali kepada firman Tuhan adik-adik yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 di situ, jelas di situ dikatakan begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, ada pemberitaan, ada bukti lagi adik-adik. Jadi bukan hanya banyak orang yang melihat Yesus pada saat dia terangkat ke surga, lalu kemudian awan menutupi dia, sehingga Tuhan Yesus tidak bisa lagi dilihat oleh orang banyak itu. Tetapi ada dua malaikat firman Tuhan katakan, diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada orang banyak ini. Supaya jangan dia berdiri di situ terus, ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi yang pertama adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, karena dia pergi menyediakan tempat bagi adik-adik, bagi mama papa, bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya bahwa dia akan kembali ke bumi. Untuk apa adik-adik yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan Yesus sudah ada di surga, lalu kemudian dia mau kembali lagi ke bumi. Seperti itu adik-adik, ya. Dikatakan bahwa dia akan menjemput adik-adik, dia akan menjemput mama papa, dia akan menjemput kita semua untuk Yesus membawa kita ke surga, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, kita kan masih ada di dalam dunia. Betul enggak adik-adik yang terkasih? Apakah Tuhan Yesus sudah datang untuk menjemput kita? Kan belum, kita masih ada di dalam dunia. Kita masih menjalani proses hidup atau menjalani hidup kita setiap hari adik-adik yang terkasih. Nah, apa yang kita harus lakukan setelah Tuhan Yesus pergi naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, sementara kita masih ada di bumi adik-adik yang terkasih? Apakah kita mau duduk
duduk manis saja, atau kita hanya bermasa bodoh saja, atau bagaimana. Tetapi perintah Tuhan dikatakan bahwa kabarkan, kamu harus lebih setia mengabarkan Injil, keselamatan, kabar baik, keselamatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, kita pun juga demikian, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Kita masih ada di dalam dunia ini, apa yang kita harus lakukan? Tentunya kita harus melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, adik-adik yang terkasih. Kita harus melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah begitu banyak menuturkan, memaparkan dalam firman Tuhan apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kalian percaya enggak di rumah? Kalian semua disebut anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Kita pasti aminkan, dan kita harus bangga bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan menjadikan kita, Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi ahli warisnya Tuhan. Bayangkan adik-adik yang terkasih, masih ingat bagaimana Tuhan Yesus yang ada di surga, dia turun ke bumi untuk menebus, dia turun ke bumi meninggalkan surga karena kasihnya kepada kita, dia turun ke bumi untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ya, dia menebus segala dosa-dosa kita, dan setelah itu dia kembali ke surga. Kenapa dia harus kembali ke surga, adik-adik? Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah sendiri, dan memang dia tinggal di surga. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, waktunya nanti pada saat Tuhan datang menjemput kita, maka kita akan berada bersama-sama dengan dia, bersama dengan Yesus di surga. Kita bisa berpandangan muka dengan muka. Wah, senang sekali ya, bangga sekali ya. Bersyukur kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan sudah memilih kita, adik-adik yang terkasih. Makanya adik-adik yang ada di rumah atau siapapun yang mendengarkan program ini harus lebih setia lagi seperti Tuhan Yesus sampaikan sebelum naik ke surga. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya untuk lebih setia lagi, lebih bersemangat lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan ini, dibagikan kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum diselamatkan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita yang masih ada di dunia ini, tentunya kita harus melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, apa yang kita harus lakukan setelah kita masih dalam dunia ini, kita belum dijemput oleh Tuhan Yesus. Tentunya selain kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, kita harus juga setia beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau di daerah tempat kita ada gereja, kita harus setia pergi ke gereja, beribadah di gereja. Di gereja kita memuji Tuhan lewat ibadah sekolah minggu, ya, Bethel Kids. Di sana ada tempatnya, kita di sana sama-sama memuji, mengagungkan Tuhan di rumah ibadah, di gereja. Nah, di rumah juga pun demikian, adik-adik, kita selalu memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Setiap waktu kita harus selalu bersemangat, bersuka cita untuk selalu mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada saatnya nanti, pada saat Tuhan datang menjemput kita percaya dengan iman karena Tuhan Yesus yang sudah berjanji, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadaku. Tuhan Yesus bilang, dan aku akan menempatkan kamu karena kamu adalah ahli warisku, ahli warisnya Tuhan. Kita ini adalah ahli warisnya Tuhan. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kita, adik-adik yang terkasih, dan semua yang mendengarkan program ini, maka kita akan dibawa ke surga. Kita akan bertemu muka dengan Yesus, ya, Tuhan Yesus. Kita akan bersuka cita, kita merasakan damai dalam hati kita. Kenapa? Karena kita sudah berada di surganya Tuhan. Di surga itu tidak ada lagi penderitaan. Di surga itu tidak ada lagi orang menangis. Di surga itu tidak ada lagi orang berteriak karena kesakitan. Tidak ada, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Di surga itu tempat yang sangat nyaman. Dan tujuan kita, adik-adik, tentunya harus masuk di surga karena janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan diberikan kepastian keselamatan, yaitu di dalam surga. Nah, adik-adik yang terkasih atau siapapun yang mendengarkan program ini, dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus beberapa hari yang lalu, kita akan semakin bersemangat lagi dan kita pegang akan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, bahwa kita harus semakin setia, harus semakin bersemangat untuk hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Buat adik-adik yang ada di rumah, untuk menyatakan kalian mengasihi Tuhan. Untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk kalian yang dikatakan setia kepada Tuhan, ada beberapa hal. Yang pertama adalah harus dengar-dengaran sama mama papa. Amin.
harus dengar-dengaran sama mama papa. Ya, taat kepada perintah orang tua, menghormati orang tua. Lalu kemudian jangan lupa harus rajin belajar. Karena kalian adalah anak-anak sekolah ya. Harus rajin belajar supaya menjadi anak yang hebat, anak yang pintar. Apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, dengan doa, dengan kerja keras belajar, kalian pasti atau kita semua akan menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang akan menikmati kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi dengan firman Tuhan ini yang Kak Johan sampaikan sekali lagi, tetap bersemangat, jangan takut dengan keadaan yang ada di sekitar kita, tetapi tetap menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, ya, tetapi tetap bersemangat. Jangan pernah merasa ketakutan yang berlebihan, tetapi dengan firman Tuhan yang ada pada saat ini mengajar kita untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan, rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin memuji Tuhan, rajin berdoa, dan ingat, taat kepada orang tua dan rajin belajar. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan program ini. Buat adik-adik, anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada, kakak berharap senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang ada pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Nah, baik adik-adik yang sekalian atau papa mama yang menyaksikan program ini atau siapapun yang menyaksikan program ini, kita akan akhiri ibadah online kita ya, Bethel Kids dan Porsche Kids pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian, syukur, hormat kepadamu Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan Engkau telah memberikan semangat kepada setiap kami untuk semakin setia, untuk semakin bersemangat untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar kepastian keselamatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Berkati kami Tuhan agar supaya kami boleh mampu untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dengan kami setia kepada Engkau Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus kami akan selalu merasakan sukacita, damai, sejahtera-Mu selalu ada dalam setiap hidup kami. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu Bethel Kids Tuhan, bahkan Porsche Kids atau siapapun Tuhan yang mendengarkan program ini, berkati mereka semuanya. Terus berikan semangat Tuhan, bahkan dalam keberadaan situasi kondisi yang ada pada saat ini tidak akan mematahkan semangat kami. Kami akan terus bersemangat memuji mengagungkan Tuhan karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat koordinator kami, koordinator sekolah minggu yang ada di Bethel Kids Tuhan, dan seluruh pengurus yang ada Tuhan, Engkau juga memberkati mereka semuanya dalam segala tugas pelayanan yang sudah Engkau percayakan bagi mereka semuanya. Bahkan Tuhan kami tak lupa berdoa juga Tuhan buat gereja kami, bahkan gembala kami. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Sempurnakan doa ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Semua katakan amin.